Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Sabtu 4 Januari 2025. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan Mazmur 72 ayat 12 sampai 14. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari berdoa. Pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami memuliakan Engkau karena kasih setia dan anugerah-Mu yang terus Kau nyatakan bagi kami hari keempat di tahun 2025 ini. Kami sungguh bersyukur dan kami datang di hadapan hadirat-Mu, memohon kasih dan penyertaan-Mu, bahkan memohon tuntunan-Mu. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya kasih, penyertaan Roh Kudus menuntun kami dan memperlengkapi memahami firman Tuhan dan melakukannya. Bersabdalah ya Bapa, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 72 ayat 12 sampai 14 firman Tuhan. Sebab ia melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang tertindas yang tidak mempunyai penolong. Ia sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia menebus mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Amin. Tema renungan kita pagi ini, bergantung pada kekuatan Tuhan. Bergantung pada kekuatan Tuhan. Usat Tuhan kekuasaan napuang. Ibu, bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hidup miskin adalah kategori kehidupan yang cukup memperhatikan dari sisi ekonomi atau materi, terlebih sumber daya manusia. Namun, terlepas dari semuanya itu, hanya satu yang tidak tergolong memprihatinkan bagi orang miskin, yaitu justru mereka lah yang kaya akan iman atau spiritualnya. Miskin dan kaya adalah dua dinamika kehidupan yang sangat berbeda, di mana yang miskin terbatas dalam melakukan sesuatu, sedangkan yang kaya bisa saja melakukan banyak hal dengan kekayaan yang ia miliki. Inilah yang kita pelajari melalui bacaan kita hari ini, di mana pemazmur Daud mengingatkan raja atau pemimpin untuk menjadi teladan dalam kepemimpinannya. Bagaimana seseorang pemimpin itu haruslah mengutamakan kesejahteraan umatnya tanpa membeda-bedakan siapapun. Belajar dari Yesus yang adalah raja dan pemimpin yang adil dan bijaksana, menerapkan kasih sebagai sumber utama dalam pengajaran. Karena ketika kasih yang lebih dominan dalam diri setiap pemimpin dan umat, maka kesejahteraan dan damai akan senantiasa beserta untuk menyempurnakan hidup. Ibu, bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menjadikan Kristus sebagai satu-satunya teladan, tujuan dan Tuhan adalah sebuah panggilan setiap orang percaya, juga dalam hal memimpin dan melayani jemaat dan melayani Tuhan. Jika dalam hal ini menjadi sebuah inspirasi dalam pelayanan kita, maka percayalah bahwa hidup kita akan senantiasa menjadi berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Miskin atau kaya hanyalah status, namun hidup beriman dan berpengharapan haruslah yang lebih utama dalam hidup setiap orang yang percaya. Marilah berkarya dan mengandalkan Roh Kudus agar misi Kristus bisa tercapai lewat setiap pelayanan kita. Marilah kita saling mendorong dan mendoakan untuk terus menghidupi setiap perjalanan pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami menaikkan puji dan syukur bagi-Mu Tuhan Allah pagi hari ini. Terima kasih Engkau memungkinkan kami menikmati sabda-Mu, mendapatkan pengajaran-pengajaran yang baik lagi. Bagaimana kami terus bertumbuh dan bergantung pada kekuatan Tuhan, bukan bergantung pada diri dan kehendak kami. Kami jalani kehidupan hari ini yang sungguh-sungguh menyatakan hidup untuk memuliakan Tuhan dan terus bergantung pada Tuhan saja. Kiranya perjalanan kehidupan kami hari ini dalam bingkai kasih dan pemeliharaan Tuhan, dalam berbagai tugas, pekerjaan, pelayanan, aktivitas, dan perjalanan
kami. Bapa Sorgawi, berkatilah kehidupan kami hari ini. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin kami di negara Republik Indonesia ini. Berkatilah umat-Mu dimanapun. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang lalai, Tuhan sadarkan. Yang bergumul, teguhkan dan kuatkan mereka semua ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang terus berjuang mencari pekerjaan. Tuhan karuniakan yang terbaik bagi mereka. Anak-anak-Mu dalam tumbuh kembang berkati. Dalam bangku pendidikan, bangku kuliah, bangku sekolah peliharakan. Tambahkan kemampuan, kecerdasan, hikmat bagi setiap mereka. Yang berulang tahun, sempurnakan sukacita mereka hari ini. Berkati orang tua kami, menikmati hari-hari tua, sehatkan mereka semua ya Bapa. Dan bila kehidupan kami hari ini dituntun oleh Tuhan, dipeliharakan oleh Tuhan, kami berjalan dalam bingkai kasih Tuhan. Bapa Sorgawi, ini syukur doa kami persembahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita. Selamat menikmati sukacita di awal tahun. Selamat tahun baru. Shalom.